beranggotakan saya sendiri, Widya Husna Puspita, dan kedua rekan saya yaitu Anissa Minaliana dan Mawar Radiansa. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul Kaidah Asas ketiga yang berhubungan dengan al-masyaqqah tajlibu at-tasyir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Selanjutnya pembahasannya terdapat yang pertama, pengertian kaidah al-masyaqqah tajli at-tasyir, yang kedua, landasan kaidah, yang ketiga, analisis kaidah, yang keempat, penerapan kaidah dalam praktik ibadah dan muamalah. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian kaidah al-masyaqqah tajli at-tasyir, yaitu dari kalimat al-masyaqqata tajlibu tasyiru, dapat diambil dua kata di dalamnya, yakni kata masyaqqah berarti kepayahan, kesulitan, dan kerepotan. Masyaqqat adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan atau hajat tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan kata yang kedua adalah tasyiru, artinya adalah kemudahan dan keringanan. Dari kedua kata tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa secara kaidah ini mempunyai pengertian bahwa sebuah kesulitan akan menjadi sebab. Adapun secara istilah para ulama, maka kaidah ini berarti hukum-hukum syar'i yang dalam praktiknya menimbulkan kesulitan dan kepayahan serta kerumitan bagi seorang mukallaf atau orang yang diberi beban syar'i, maka syariat Islam meringankan agar bisa dilakukan dengan mudah dan ringan. Kemudian landasan kaidah yang pertama ada di dalam Al-Quran dan hadis. Pertama kita akan membahas di dalam Al-Quran, yaitu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Yang kedua pada Quran surah An-Nisa ayat 28, artinya Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan atau bersifat lemah. Yang ketiga pada Quran surah Al-Had ayat 78 yang artinya Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Yang keempat ada Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dalam menyempurnakan nikmat bagimu. Selanjutnya pada hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Bu'istu bihanafiyati samahati, yang artinya aku diutus dengan membawa ajaran yang benar dan mudah. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Widya Husna Puspita. Kaidah-kaidah cabang al-masyaqqah tajlib at-taysir. Yang pertama, idza daqal amru ittasa'a. Artinya apabila suatu perkara menjadi sempit, maka hukumnya meluas. Kemudian, idza ittasa'a daqa. Apabila suatu perkara menjadi luas, maka hukumnya menyempit. Yang ketiga, idza ta'azzara aslu yusaru ila badal. Artinya apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Yang keempat, ma la yumkin taharruz minhu ma'fu'an. Artinya apa yang tidak mungkin menjaganya atau menghindarkannya, maka hal itu dimaafkan. Selanjutnya adalah ar-rukhsulatun bil ma'asi, yang artinya kemudahan atau rukhsah itu tidak boleh dihubungkan dengan kemaksiatan. Dan selanjutnya, idza ta'azzarat haqiqatu yusaru ila sajaz, yang artinya apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya. Yang kedua, idza ta'azzara i'malul kalami yuhmal. Artinya apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan. Yang selanjutnya adalah yughtafaru fi dawami ma la yughtafaru fil ibtida. Artinya bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya. Kemudian yughtafaru fil ibtida ma la yughtafaru fil dawam.
artinya dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya. Dan yang terakhir, yu'tafaru fit tawabi ma la yu'tafaru fil airiha, yang artinya dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan rekan saya yaitu Anissa Minal Jannah. Terima kasih, kepada ia saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kemudian selanjutnya ada penerapan kaidah dalam praktik ibadah dan muamalah, yang mana segala perbuatan tergantung kepada niat. Yang mana sebagai contoh dalam ekonomi syariah ialah bersedekah adalah salah satu tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar harta kita tidak tertimbun dan dapat mensejahterakan orang lain. Namun apabila niat bersedekah itu lain, misalnya bersedekah agar dipandang tetangga bahwa kita yang dermawan, bersedekah akan berubah menjadi hukum dari asalnya. Kemudian ada keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Apabila persengketaan antara penjual dan pembeli tentang kecacatan barang yang diperjualbelikan, maka yang dianggap benar atau sah adalah perkataan sang penjual. Karena pada asalnya kecacatan itu mungkin tidak ada pada barang. Mungkin memang sudah cacat, akan tetapi penjual lupa untuk memilahnya. Kemudian apabila seorang debitur telah membayar hutang-hutangnya secara lunas kepada kreditur tanpa diketahui oleh wakil debitur, di lain hari wakil debitur membayar kembali hutang sang debitur kepada kreditur dengan anggapan debitur belum melunasi hutangnya. Apabila kreditur lupa tentang pembayaran debitur, sedangkan wakil debitur telah dinyatakan oleh debitur bahwasanya hutangnya telah dilunasi, maka wakil debitur memiliki hak untuk meminta kembali uang yang telah diberikan kepada kreditur.